Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa ya, saya sering berbagi informasi seputar asam lambung ketan jati. Jadi buat teman-teman semoga saja kita itu lekas diberi kesembuhan 100% seperti semula seperti dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini saya ingin membahas sedikit ya tentang asam lambung. Jadi seperti biasa ya, saya ingin membahas susah untuk mengalihkan pikiran ya, itu susah ya. Itu bagaimana mas caranya? Dulu masnya itu bagaimana caranya untuk bisa mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak wajar atau yang tidak normal ya. Jadi begini, kok susah itu bagaimana? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun, tinggal klik aja ya untuk subscribe ya. Jadi dulu itu saya juga sama, saya sekarang ini sudah bisa mengendalikan pikiran, sudah bisa mengalihkan pikiran yang, kalau saya sih udah nggak ada pikiran-pikiran aneh ya. Kalau dulu sih saya selalu menghampiri saya, pikiran-pikiran aneh itu selalu menghampiri saya tiap hari, bahkan saya sampai kesusahan ya untuk mengalihkan pikiran itu bagaimana. Dan akhirnya saya lama-lama dikit-dikit bisa ya. Jadi gimana mas untuk menghilangkan atau mengalihkan pikiran-pikiran yang susah itu, pikiran yang aneh terus susah untuk kita alihkan itu bagaimana caranya? Saya dulu juga sama, itu lama ya. Kalau pikiran itu saya lama, saya sampai berpikirnya itu, waduh ini gimana kok pikiran itu begini terus nggak bisa normal, nggak bisa mikirnya yang aneh-aneh, yang tidak wajar itu selalu saya pikirkan ya. Seperti mikirin masa depan itu bagaimana, nanti kalau gini gimana, nanti kalau sakit saya itu lama itu bagaimana ya. Pasti itu selalu menyertai penderita asam lambung ketan jati ya. Kalau yang merasakan anxiety, ada juga yang tidak merasakan, itu juga ada, cuma merasakan perut sakit aja tapi nggak merasakan anxiety atau pikiran cemas yang berlebihan. Itu juga ada ya yang tidak merasakan itu mungkin yang ringan dan nggak yang parah ya. Kalau saya dulu kan parah, terus pikiran itu susah untuk dikendalikan, dialihkan itu susah, dan saya coba terus, kok bisa, kok hasilnya kok bisa sampai sekarang itu bagaimana. Jadi gini ya, kita dengan membenarkan pikiran, kita juga pasrah aja, terus lakuin penyembuhan. Tahap penyembuhannya itu apa aja, 3P utama. Herbal juga barengi dengan herbal, mau pakai kunyit, mau temulawak, itu terserah kalian, yang penting itu cocok di kalian ya. Kalau tidak cocok ya minimal 1 bulan dicoba. Kalau mungkin tidak ada perubahan sama sekali, bahkan malah sensasinya bertambah, itu kalian mungkin nggak cocok, ganti aja dengan yang lainnya, masih banyak ya. Mungkin bukan cuma itu saja, tuh banyak ya herbal untuk asam lambung itu banyak. Bisa kalian cari di Google searching atau di grup, itu juga banyak yang udah sembuh. Kalian tanya yang sudah membaik, itu membaiknya gara-gara apa. Kalau saya dulu kan pakai kalau saya sampai sekarang pun saya masih pakai rempah harap plus legen kuning ya. Itu bisa kalian beli di Shopee. Jadi kalian nggak usah, kalau menurut saya sih kalian cari yang alami dulu, seperti lidah buaya, terus madu, terus pokoknya yang ringan-ringan dulu tuh kalian coba. Jadi kalian jangan sampai menyerah gitu aja, langsung pengennya yang instan, yang mahal. Itu jangan menurut saya, karena meskipun kalian itu banyak uang, banyak ada dananya buat beli obat tuh, saya sarankan, karena obat itu gimana ya, herbal itu belum tentu cocok di kalian ya. Kok kalian langsung beli langsung yang mahal, itu kan belum tentu cocok di kalian. Kalian coba saja yang di share di Facebook itu banyak, saya pakai ini udah mendingan, saya pakai ini udah mendingan, itu kan cocok-cocokan. Kalau pakai kunyit cocok semua ya nggak banyak ya, yang sakit asam lambung ini mungkin nggak banyak.
kok bisa banyak nggak sembuh-sembuh, itu kan karena cocok-cocokan, obatnya cocok-cocokan, dan tergantung kitanya juga. Kitanya itu bagaimana menyikapi asam lambung ketensiat itu bagaimana. Pasti kita kan panik, cemas, terus bertambah, malah kita tuh nggak karuan, malah bertambah banyak ya sensasinya ya. Jadi kita itu emang harus pintar-pintar mengolah pikiran, harus pintar-pintar membuat pikiran kita itu fresh, relax ya, relax, fresh, terus tenang, setiap hari itu tenang, bisa seneng, bisa refreshing, bisa pokoknya bisa seneng-seneng lah, bisa lega, hatinya itu bisa lega, bisa loss, bisa slow ya. Pokoknya kalian bagaimana caranya, bisa kalian mengalihkannya dengan main game, atau mengalihkannya dengan kegiatan apa, berkebun atau apa ya. Pokoknya kalian bagaimana caranya mengalihkan pikiran itu ya, pikiran-pikiran yang tidak wajar itu kalian harus bisa mengolahnya. Itu caranya begitu. Itu memang susah, pertama memang susah, tapi terus kalian latih dengan kalian yakin, dengan pasrah, dengan sabar, ikhlas tentunya ya, dan terus berusaha, itu pasti lama-lama akan penyakitnya akan kalah ya, dikit-dikit pasti akan kalah. Seperti saya dulu juga parah sekali, bahkan sampai disuruh ke psikiater ya, dirujuk ke psikiater, tapi saya nggak mau dan tidak diperbolehkan. Keluarga saya itu nggak boleh, jangan, soalnya kamu itu nggak sakit pikiran, sakitnya sakit lambung ya. Jadi memang semua itu memang butuh perjalanan yang panjang ya, yang lama, memang butuh proses lama. Kalian harus sabar, dan kalau mau yang instan itu hanya ada di mie instan ya, nggak ada di penyakit lambung itu, nggak ada yang instan lah, pelan-pelan, pasti pelan-pelan dia, nggak bisa langsung set sembuh itu nggak bisa. Kalau set sembuh ya banyak sekali yang udah sembuh, nggak ada yang sakit lambung ya. Jadi kalau sakit lambung udah lama seperti saya juga, ini memang harus sabar, penanganannya itu harus sabar, tepat, terus dan disiplin, terus konsisten juga ya. Intinya itu sih, kalian harus bagaimana cara mengalihkan pikiran yang tidak wajar itu, kalian harus latih terus ya. Intinya latih terus, meskipun susah, kalian harus latih terus pasti bisa. Saya yakin pasti bisa, soalnya saya sudah bisa ya, untuk mengendalikan pikiran itu saya sudah bisa. Meskipun kadang pikiran ya juga kadang stres pasti ada lah, karena kita manusia, pasti manusia yang hidup itu pasti memikirkan ya, memikirkan ekonomi, memikirkan apa, memikirkan anak, memikirkan istri ya. Pokoknya banyak sekali yang dipikirkan oleh manusia ya untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi kita stres ya stres, maksudnya ada beban pikiran ya, ada beban pikiran, tapi jangan berlebihan ya. Gitu aja sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini, tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi, terima kasih buat yang sudah subscribe atau yang sudah subscribe dari 0 sampai sekarang dan selalu mengikuti channel Aslamku ini. Semoga saja saya selalu diberi kesehatan dan kesembuhan, kalian juga sama, kesehatan dan kesembuhan, semoga saja ya, amin ya rabbal alamin. Bahkan cepat untuk menempuh sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi itu semua yang kita impikan ya selama ini, untuk bisa sembuh total 100%. Udah itu aja, pengen sehat seperti dulu lagi ya, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.